Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, khususnya yang akan mengikuti uji kompetensi di tahun 2025-2026. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama Bapak Fauzia Pohori. Bapak akan mentutorialkan bagaimana pemeriksaan sistem fuel injection yang akan diujikan pada saat uji kompetensi nanti. Bapak tidak ada sendiri, ya, ini ditemani dengan adik kelas kalian karena kelas 12 harusnya praktek pengambilan video ini harusnya pada hari Senin, tapi karena adanya waktu hari ini hari Kamis, jadi ditemani oleh kelas 11 TSM 3, ada Diki, ada Rido sama Ryuki. Ya, nanti mereka akan membantu Bapak untuk mempraktekkan mengenai sistem fuel injection. Kameramen tolong di close up. Kesini ya, siswa-siswa atau sini. Nah, diperhatikan. Cukup di situ, istirahat tempat. Oke, ini adalah simulator sistem fuel injection ya Honda Beat VGM-FI. Seperti Bapak jelaskan sebelumnya, ya, sistem fuel injection itu terbagi dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah sensor-sensor. Yang kedua, otaknya atau prosesor. Yang ketiga adalah aktuator. Siapa saja yang termasuk sensor-sensor? Yang pertama di sini ada tulisan sensor EOT, engine oil temperature, ini untuk mendeteksi suhu mesin, suhu pendingin mesin. Kemudian ada lagi O2 sensor. O2 sensor ini untuk oksigen. Seberapa banyak kadar oksigen yang ada di knalpot. Nanti hubungannya dengan Euro 3, Euro 4 dan seterusnya. Di sini ya. Ini dipasang di exhaust manifold sebelum knalpot. Kemudian ada lagi sensor itu di sini ya. Di dekat magnet, kameramen close up ya. Di dekat magnet itu ada sensor. Kalau di sistem CDI namanya pulse atau pickup oil. Kalau di sini kita menyebutnya CKP, crankshaft position sensor. CKP lain Cikampek ya. CKP. Nah, itu yang sensor-sensor. Ada lain terlewat tidak? Cukup ya kalau sensor-sensor. Nah, sekarang kita masuk ke aktuator. Sensor itu tugasnya melaporkan suhu mesin, melaporkan kadar oksigen, melaporkan posisi top. Di top 1 sedang posisi top dan mengatur pengapian nih si CKP ini. Ya. Kemudian ada lagi TPS sensornya, Bro. Ini throttle body. Yang pernah bongkar, mungkin ini bentuknya mirip dengan karburator, tapi bukan. Ini disebut throttle body. Throttle body ini fungsinya satu sebagai tempat kedudukan katup gas. Ini katup gas. Jadi kalau ngegas, digasnya seperti ini, ya. Diki, minta tolong digas. Kameramen, tolong di close up. Nih, begitu digas ini yang bergerak. Ini katup gasnya. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada sensor yang fungsinya mendeteksi derajat pembukaan katup gas, yaitu namanya TPS, Throttle Position Sensor. Ya, ada lagi yang mendeteksi suhu udara yang masuk di throttle body, namanya intake air temperature sensor. Ada lagi yang mendeteksi tekanan, namanya intake air pressure sensor. Ya, kemudian di sini juga ada ISC. Kalau ISC termasuknya bukan sensor, tapi aktuator. Jadi prinsipnya sensor-sensor lapor ke ECU, ini otaknya. ECU memproses, kemudian keluar perintah. Ke siapa? Ke aktuator. Aktuator itu dari kata action, kamera rolling action, bertindak. Jadi laporan dari sensor diproses oleh otaknya ECU, kemudian ditindaklanjuti oleh aktuator. Siapa saja aktuator? Pertama ISC, idle speed control. Dia yang mengatur putaran mesin, ya, idle speed. Kemudian ada lagi injektor. Ini yang menyemprotkan pompa bahan bakar. Seberapa banyak pompa bahan bakar disemprotkan itu tergantung dari perintah ECU kepada injektor. Injektor bisa mendapatkan tekanan yang tinggi dari siapa? Aktuator juga, ini namanya pompa bensin. Fuel pump, ya. Selain itu juga ada coil pengapian. Coil pengapian ini termasuk aktuator, ya. Diperintah oleh ECU kapan dia memercikan bunga api di busi. Jelas ya? Secara global itu 3 bagian besar. 1 sensor, yang kedua prosesor, yang ketiga aktuator. Oke? Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini alat yang akan kita pakai. Jadi kalian bisa lebih dulu nih tahunya, baru kelas 11 ya, sementara yang kelas 12 belum ujian, kamu sudah mempelajari. Sini ya. Ini ada alat yang digunakan untuk mendeteksi sistem injeksi, scanner. Orang lapangan menyebutnya scanner. Ini Jedian.
Ini bisa mendeteksi semua jenis motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ya. Nih, kemudian ada yang punya Yamaha. Ini ori Yamaha ya. Ini scanner ini namanya FI Diagnostic Tool. Ini khusus untuk Yamaha. Kalau ini Honda juga bisa. Nah, ini namanya YDiag Ikutek. Ikutek ini digunakan nanti dengan laptop ke sana. Dikonekkan ke laptop. Ya. Bagaimana cara kerjanya kita akan praktekkan satu-satu. Ya. Pertama yang kita praktekkan adalah MioJ. Cek keyboard. Ayo Bolo. Sini Bolo. Pertama kita berkenalan dulu. Ayo siswa-siswanya di sana. Sini. Nah, diperhatikan. Ini ada job sheet yang harus kita kerjakan. Ya. Bapak akan menjelaskan pekerjaan nomor 1. Ini Bapak anggap sudah. Karena hari ini kita hanya akan menjelaskan sistem injeksi, berarti yang dipakai itu mulai dari ini job sheet tune up MioJ. Berarti ini kita simpan dulu ya. Nah, ini MioJ. Nomor 1 sampai dengan nomor 16 ini ya. Bapak anggap sudah dikerjakan. Sekarang kita masuk ke mode normal. Pertama, pegang. Pulpennya pegang. Ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan sensor-sensornya. Nih. Ini yang disebut throttle body. Di throttle body ini ada 3 sensor yang digabung. Kalau di Honda kan ada IATS, IAPS, sama TPS. Misah-misah. Kalau di Yamaha digabung. Sebelah sini ya. Kelihatan kameramen? Kamera sini, close up. Nih. Ini adalah gabungan dari 3 sensor. Ada TPS, IAPS, IATS. Namanya MAX. Manifold Air Quantity Sensor. Yang ini ya. Ini mendeteksi bukaan gas, kemudian suhu mesin dan temperatur tekanan udara. Ya, ulangi. TPS memeriksa bukaan gas, kemudian IATS itu memeriksa temperatur udara di intake manifold, kemudian IAPS mendeteksi tekanan. Digabung jadi satu, MAX. Ya, kalau yang pernah pengalaman bongkar, MAX namanya. Terdiri dari 3 sensor. Kemudian di sini ada ISC, Idle Speed Control. Ini untuk mengatur putaran mesin. Ini aktuator. Kemudian ada injektor. Ini injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Ya. Kemudian ada oksigen sensor. Kalau di MioJ belum. Ini oksigen sensor. Ini oksigen sensor. Ini knalpot. Ini oksigen sensornya. Jelas ya? Ini termasuk sensor. Ini aktuator. Coil pengapian. Ada tulisan ignition coil. Kemudian di sini di pompa bensin ada pompa bahan bakar. Ketika di on, dipegang tangannya pegang sini. Rasakan ada getaran apa tidak? 1, 2, 3. Ada getaran? Ada. Ini adalah ciri bahwa pompa bahan bakar berfungsi. Berfungsi ya, bukan sesuai standar, hanya bergetar saja. Nah, ini yang disebut ECU, ini otaknya. Engine Control Unit. Ya, ini otaknya, komputernya, otaknya di sini. Nah, sekarang kita akan ukur dulu berapa tekanan pompa bensin pada saat motor ini di on. Kita ambil alatnya, punten nak. Tuh ambil yang itu. Yang ini yang ada jarum. Nah, yang ada jarum. Udah jalan apa adanya saja. Ini dipegang, ya. Kemudian ini injektornya kita lepas, lah. Cara melepasnya seperti ini. Kemudian dicabut. Nah, begitu kunci kontaknya on, dia akan nyemprot. Nih, on, dia akan nyemprot. Ya. Nah, semprotannya ini berapa? Ini ada standarnya. Standarnya itu 43 PSI. Berarti ada warna merah, ada warna hitam. Warna merah ini menunjukkan bar. Ya, kalau kita pakai PSI berarti yang 0, 20, 40, 60 yang hitam. Betul? Tuh, standarnya kan 43. Minimal 43, berarti kita pakai yang ini. Nah, setiap stripnya berapa? Di close up, kakak kesini, kakak Hafiz. Nah, di close up ininya, kasih jalan, kasih space. Nah, oke, close up. Ini ada warna hitam. Hitam ini untuk PSI, merah itu untuk bar. Ya, berarti kita pakainya kalau standarnya 43, berarti 40 lewat kan? Sekarang dari 60 ke 40 selisihnya berapa? 20. 20 dibagi 4. 5. Berarti setiap strip nilainya 5. Berarti kalau 40 lewat 1 strip berapa? Kurang 1 strip. 45 kan? Ya. Lewat. Ya. 40 lewat 1 strip.
Setiap strip nilainya 5. 45. Berarti kalau 43 sebelum lewat satu strip, 40 lewat satu stripnya kurang, betul nggak? Iya. Oke, sekarang kita ukur berapa tekanannya. Caranya seperti ini. Mana tadi alatnya? Oke, ini dipasang, Ki. Seperti ini dipasang dan dikunci. Ya, satu lagi dipasang ke injektornya. Ini harusnya dikunci, tapi kunciannya agak meleset, bolo. Kita pegang ya supaya ternyembur. Nah, sekarang kunci kontaknya kita on di kena ini. Nah, nggak pernah kena. Kunci kontak on. Naik berapa dia? 40 turun lagi ya? Iya. Tadi sampai 42, 45, 50 tadi sempat, ini 40, stay di 40. Berarti standarnya kan harusnya 43. Ini hanya 40, bahkan turun lagi. Kenapa bisa begitu? Baterainya drop. Ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Sok. Hidupkan mesinnya, tapi kita tidak salah. Kakak Hafiz tetap fokus ke sini. Hidupkan. Oke. Tekanannya di 60. Ya. 60 tidak turun. Ya meureun pan ke digas, coba orang gas. Aman? Ada ban rodanya? Aman? Tidak ada barang yang mental, kita gas ya. Apa yang bisa disimpulkan? Ulangi, tidak berubah kan? Jadi digas dengan tidak digas ini harus tetap sama. Kalau digas dia turun, biasanya pengaruhnya apa? Berarti ini keteter. Tekanan pompa bahan bakar keteter, berarti harus ganti. Ujungnya kan ngempos, pas digas, ngempos. Itu tidak ada pilihan lain kecuali ganti. Tidak ada pilihan. Pak, lamun teu boga duit kumaha? Gampang. Jual motornya, belikan pompa bensin. Oke, ini pemeriksaan pompa bahan bakar, fuel pump. Berarti kalau kondisi seperti ini bisa dikatakan normal atau tidak? Standar 43 PSI, ini 60. Berarti lebih tinggi kan? Kalau lebih tinggi aman apa tidak? Aman. Yang tidak aman itu kalau posisinya lebih rendah. Oke? Jelas ya? Selesai satu persoalan. Nanti demokannya nanti ya, Bapak menjelaskan saja. Oke, Kak Hafiz? Kena Kak Hafiz ya? Oke. Dicabut. Cabut, pegang. Ini diangkat. Cabut. Simpan ke posisinya, ke posisi awal di meja. Kita kunci lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sistem fuel injection-nya. Berarti kita masuk ke job sheet. Kakak Hafiz di close up. Nah, yang kita akan kerjakan adalah mode normal 16A, pemeriksaan sistem fuel injection. Iya, dia Ecotec atau laptop. Ini Mioje ya. Oke. Sekarang kita gunakan alat yang pertama, yaitu alat dari Yamaha. Ayo naon yuk, bensin, waduh. Nah, simpan di sana aja. Nah, simpan di sana. Kita akan gunakan alat yang pertama. Ini namanya FI Diagnostic Tool Yamaha. Sok, pegang. Terus dihubungkan. Silakan dihubungkan. Cari lubang yang sama. Kunci ya sampai klik. Nah, ini ada 3 kabel. Ada 3 kabel. Guys, jangan terkecoh ya. Ada kabel warna hitam. Dari sininya hitam, sambungan terus hitam. Ada kabel merah, sambungan merah lagi. Ada kabel hijau, sambungan hitam. Ini biasanya terjebak nih. Ya, yang 2 ini untuk aki strum. Positifnya ini negatif. Yang satu lagi untuk ke sistem ECU, ke komputernya. Ayo kita praktekkan. Silakan sebelah sini. Ayo Bapak Pandu. Tidak ada pause ya Kakak Hafiz. Kameramen, kita pantau saja terus, pantau. Dipasang. Pertama yang dipasang itu adalah positif dulu. Positif. Nih, jepit. Terus negatif. Hitam. Oke. Nah, sebentar. Bapak on dulu, kunci kontaknya on. Ini Kakak Hafiz, ke sini Kakak Hafiz. Di sini ada check engine.
atau malfunction indicator lamp mil. Mil ini ketika kunci kontaknya on, harusnya nyala tuh, nyala kan? Nyala ya, nyala kemudian mati. Ulangi, nyala sebentar kemudian mati. Kenapa redup? Apinya drop, ya. Nah, kalau dimatikan, ini juga mati nih, ampere bensin. Nah, kalau ini dicabut, Bapak cabut ya. Ini dicabut. Perhatikan lagi ke sini Kakak Hafiz. Coba di close up ke sini. Apakah masih menyala? Cek engine. 1, 2, 3. Mati. Kenapa? Jalurnya diputus. Nah, jalur ini kunci kontaknya off. Kalian perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terlihat di sini? Yang terlihat di sini ada tulisannya apa? Baca. Waiting for connection. Waiting for connection artinya apa? Menunggu untuk menghubungi. Di close up Kakak Ryuki. Di close up. Menunggu untuk dihubungi. Kakak Rido apa dok? Waiting itu menunggu, connection itu hubungan, menunggu hubungan, menunggu hubungan. Dia belum terhubung karena apa? Sini kameramen, kunci kontaknya masih off, ya. Supaya bisa terhubung, kunci kontak harus on. So, Kakak Hafiz gimana cari angle yang enak? Kunci kontak di on, perhatikan di sini. Close up di sini Kakak Hafiz. Kunci kontak di on, perhatikan tulisannya. Ini on ya, 1, 2, 3. Perhatikan di sini. 1, 2, 3 on. Apa yang terjadi? Ada tulisan. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Masih waiting Pak, waiting for connection. Dicolokkan sih ya. Nah, ada gangguan. Berarti yang merah ya, jangan yang putih, salah tuh tadi. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Itu biasa terjadi di praktek, ya. Jadi dicamkan tadi ya, yang dicoloknya itu yang warna merah. Maaf tertukar. Bapak kok jangan ngetes. Konsentrasiin tuh. Jangan di-post ya Kak Hafiz ya. Udah apa adanya aja. Nah, setelah yang warna merah ini terkoneksi, ada tulisan seperti ini. SD apa ini? 0 RPM 47 derajat Celcius. Terus bawahnya SD 42. So, sekarang dilihat job sheet-nya. Ini artinya menunjukkan mode normal. Pertama akan terbaca 0 RPM mesin. RPM mesinnya berapa? 47 derajat. 0 RPM. Kenapa 0 RPM-nya? RPM itu kan putaran mesin karena mesinnya mati kan? 0 ya. Nah, kalau mesinnya hidup pasti bertambah. Ya, jelas ya. Terus yang kedua ada 47 derajat Celcius. Berarti menunjukkan apa? Suhu mesin. Suhu mesinnya 47 derajat. Yang ketiga, kode kerusakan jika ada. Kode kerusakan SD42. SD42, S per D42. Kita lihat di sini. S per D42, ini buku manual. Cara membacanya Kakak Hafiz. S per D42, ya, cara membacanya seperti ini. Ada tulisan sistem fuel injection, berarti bab 6. Ya. Ini ada halaman dibuka di belakangnya. 1.1 halaman bab 1 halaman 1. Terus 2 strip 9 bab 2 halaman 9. Berarti kita masuk ke 6. Oke, 6. Fokus ya. 4 5. Ini berapa? 5. Iya, kita Mbah Jamrong ada bulukan begini. Oh, dibalik itu. 6 11 ya. Oke. Ada kode kerusakan 42. Kita cari di sini. D42. Kode kerusakan 42. Code mana ya? Code. Nah, untuk melihatnya, apa pandangannya udah agak repot ini. Ini nih. Kode kerusakan 42. 42, oke. 42 itu apa yang rusak?
Ada tulisan sinyal dari speed sinyal dari speed sensor tidak normal. tidak normal. Speed sensor itu apa? Kalau di Mioje ini ada speedometer. Speedometernya rusak. Dia akan muncul terus SD42 dan berkedip di sini biasanya. Kalau pakai alat tadi, pakai alat ini ketahuan kerusakannya SD42. Berarti ditulis di job sheet-nya tadi. Diisi. Yang ini dok. Tulis dok. Mesin dikosongkan dulu. Suhu mesin berapa tadi? Suhu mesin 45 derajat. Suhu mesin tulis 45 derajat. Di sini. 45 derajat Celcius. Terus kode kerusakan 42 dalam kurung. Di sini aja tulis dalam kurung. Buka kurung. Speed sensor. Speed sensor. Ya. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Ya, mesinnya dihidupkan, kunci kontaknya tetap on. Terus ini tidak mencet apa-apa ya, hanya dihubungkan seperti ini. Ulang ya. Tidak, Bapak tidak mencet apapun, kunci kontaknya on, off ya. Tulisannya waiting for connection. Setelah itu Bapak kunci kontaknya on, muncul di sini. Ini mode normal, tidak mencet apa-apa. Muncul RPM mesin, suhu mesin, dan kode kerusakan jika ada dan ada. Sekarang mesinnya dihidupkan. Perhatikan please, kameramen, sini. RPM-nya berubah? Berubah berapa? 1500 sampai 1600 deh. 1914. 1500 ya. Oke, kalau tidak mau diam, tulis aja di sini 1500 RPM. Tulis loh. Mana pulpennya tadi? 1500 RPM. Sini. Nah, 1500 RPM. Oke. Cukup. Berarti yang mode normal selesai nih. Yang mode normal. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan mode diagnosa. Nih ada tulisan mode diagnosa. Ya, mode diagnosa. Caranya dimatikan kunci kontaknya, off. Tulisan waiting for connection. Nah, untuk masuk ke mode diagnosa itu ada yang harus dilakukan. Caranya adalah tekan tahan bagian mode ini. Ini ada 3 tombol. Tombolnya up, up tuh naik berarti ya. Terus bacanya apa ini? Mode ini untuk menu. Kemudian down itu berarti untuk bawah. Nah, untuk masuk ke mode diagnosa, kunci kontaknya off ya. Kunci kontaknya off. Caranya adalah tekan dan tahan. Tekan dan tahan seperti ini. Kemudian kunci kontak on. Ya, ke sini. Hafiz, kunci kontak on. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tulisannya apa? Diag. Masuk ke diag. Pak, udah masuk belum itu diag? Belum. Masuknya ini dengan cara ditekan seperti ini. Tek. Sekali. Nah, muncul D01. Pegang. D01 itu apa? D01 itu untuk, nih ada kodenya. D01 adalah sudut bukaan gas. Sudut bukaan gas itu yang ini. Kalau gasnya dibuka, maka dia akan berubah. Perhatikan Kak Hafiz. Ini kan kondisi tertutup penuh, tidak digas. Ya, kondisinya adalah 15. Ya, ketika dibuka penuh, apa dibuka penuh? Berubah kan? Nah, berubah. Jadi 97. Terlihat tidak di situ tuh? Terbuka penuh itu tadi, minta tolong dibacakan. Di atas tadi ada tulisan. Iya, atas lagi. Nah, bawah, terbuka penuh. Berapa? Ya, terbuka penuh berapa? Sampai 14 sampai 20. Di sini ada sebetulnya. Kalau pada saat terbuka penuh, ya, ini ada nih. Kita lihat posisi Oke, ini D01. Kita sandingkan ya. D01 pada saat terbuka penuh, lihat. Posisi tertutup penuh itu 14 sampai 20. Posisi tertutup sekarang 15. Standarnya 14 sampai 20. Masuk apa tidak? Masuk. Masuk. Kenapa? Karena di atas 14. Di atas 14. Standarnya kan 14 sampai 20. Di atas 14, di bawah 20. Berarti masuk ya? Sekarang kita lihat posisi terbuka penuh.
Ah, terbuka penuh tuh apanya? Gasnya. Nih, ini handle gas. Kalau handle gasnya dibuka, guys, yang ini ya. Perhatikan. Ini handle gas kok apa dibuka? 1, 2, 3. Ini mentok. 97. 97. Kalau 97 masuk tidak? Masuk. Kondisi terbuka penuh 92 sampai 102. Berarti diisi ya? Diisi. Kode masuk terbuka penuh 15 masuk. Isinya begini, Dok. Isinya gini ya. Kapis ke sini. Kondisinya itu berarti pas tertutup 15. Terbukanya berapa? 97. 97. Berarti good. Oke? Itu isinya ya. Terus kita masuk ke D03. Ah, pencet D03. Yang mana? Pencet up. Up. Pencet up. D03. D03 itu apa? Lihat di sini. D03 adalah tekanan udara masuk. D03 ya. Berapa tekanan udara masuk? 103. 43. 100. Tulis 103. Tulis di D03. Ya, tulis di situ 103. Oke, 103. Terus sensor kecepatan kendaraan. Cara mengeceknya, up. Kamu pencet up. Keluarnya apa? Keluarnya angka 34, Pak. D05. D05 itu berarti suhu udara. Berapa suhu udara? 34. Tulis di sini. D05 34 derajat berarti ya. 34. Kapis di expose ke sini, di zoom. Terus sensor kecepatan kendaraan. Up lagi. Up. D07 itu apa ini ada tulisannya? Sensor kecepatan kendaraan. D07. Ya. Kalau D07 cara memeriksanya bagaimana? Kumaha cara meriksa sensor kecepatan? Digas. Caranya begini. Ini ditekan. Tekan, kemudian diangkat belakangnya. Oke. Kemudian diputar rodanya. Kak Hafiz, diperhatikan? Ya, putar rodanya. Bergerak tidak? Tidak, Pak. Tidak berubah kan? Artinya rusak sensornya. Kalau sensornya bagus, dia akan berubah kecepatannya. Speedometer. Paham konsep speedometer kan? Oke. Berarti tulis di sini. Tulis di sini. Suhu sensor kecepatan tulis 0. Karena rusak. 0 dalam kurung rusak. D07 ya? Oke. Ya, 0 dalam kurung rusak. Dalam kurung buka. Kurung buka. Oh, Kurung buka. Oke, rusak. Oke, rusak. Sudah. Sekarang D0 berapa? Up. 09. D09 itu apa? Di sini ada tulisannya. Tinggal mengikuti saja, tidak usah dihafal. Ya. D09 voltase atau tegangan baterai. Berapa? 11,8. 11. Seharusnya berapa baterai? 12 kan? Ini 11. Masuk standar tidak? Tidak. Makanya drop terus kan? Tulis berapa? 11. 11 volt. 11, berapa? 11,8. Itu kalau di komputer, kalau di layar terbalik tuh, habis dari sini. Nah, di sini ya. Oke, Kakak Hafiz. Kena ya? Zoom ya. D09. Sekarang pemeriksaan D30. Berarti di up, ke sini up. Oke. D11. Di sini ada D11. Suhu mesin 47, tulis weh. Bolak-balik ya. Udah ada suhu mesin, balik lagi 47, udah tulis apa adanya saja. Oke, nah sekarang up lagi. D30. Kalau D30 itu pemeriksaan koil pengapian. Berarti pemeriksaan ini nih. Ini barangnya nih. Koil pengapian yang ada kabel businya. Koil pengapian yang ini. Ini aktuator. Bagaimana cara memeriksanya? Pak Hafiz di close up.
caranya adalah tekan mode 1 kali, maka dia akan berkedip lampu kuning ini 5 kali. Ada tulisan nih. Pemeriksaan koil pengapian, ignition coil berkedip 5 kali. Kalau 5 kali berkedip berarti normal. Ya, siap ya. Modenya dipencet, perhatikan lampu kuning berkedip 5 kali. 1, 2, 3, pencet. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau yakin, businya dibuka. Keluarkan, itu akan ada percikan api 5 kali. Tek, 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 tek. Artinya apa? Ini bisa diperintah. Sorry. Ini bisa diperintah. Kita sedang masuk memerintah ke sini. Ini yang memerintahnya nih. Ya, si Ecu ini memerintah kepada aktuator. Hei, nggak beletek. 5 kali. Paham ya? Nah, terus sekarang masuk. Tulis, tulis di sini. 5 kali. Berkedip 5 kali. Terus D36 pemeriksaan injektor. Oke, pemeriksaan injektor bagaimana caranya? D36 00 ya? Sama. Ini diperintah juga 5 kali dia. Tulisannya apa nih? Pemeriksaan injektor berkedip 5 kali, dipegang ini nanti dia bunyi tek tek tek. Nyemprot tak? Yang ini nih, injektor ini kan? Kakak Hafiz ke sini. Oke, pencet mode 1 kali, berkedip 5 kali. Lampu kuning. 1, 2, 3. Tuh. Ini ada suara tuh. Sambil dipegang, Diki pegang, Ki. Nah, sok. Sekali lagi. Oke. Itu pemeriksaan injektor, tulis berkedip 5 kali. Kelas 12 ini kelas 11 akselerasi. Terus idle speed control, ISC. Nah, ISC itu yang ini. Ini yang mengatur langsam sepeda motor pada saat tidak digas. Idle. Ya, idle speed control. Idle itu artinya langsam, stasioner. Speed itu kecepatan, kontrol itu pengendali. Ya. Pengendali putaran mesin pada saat tidak digas. Bagaimana caranya? Ada tulisan di sini. Idle speed control. Bergetar, dipegang, ininya dipegang. Kemudian ini modenya dipencet 1 kali, kemudian lampunya akan panjang, nyala dan panjang 1 kali. 1, 2, 3. Ini udah berapa? Belum di-up. Maaf pemirsa. Maaf. Ini nggak jam setengah 12 saya balik segitu mah. Ya, kita belum pencet dulu ke D. Samakan ini ya. D54. Nah, udah D54 belum? Nah, ini pencet sekali dia akan menyala panjang. Nah, getar tuh. Enggak ya? Kalau nggak bergetar berarti rusak ISC-nya. Harusnya dia bergetar. Di kamar emang rada ngaco ISC-nya. Tapi dia nggak terbaca. Kalau terbaca ISC itu 61 kodenya. Ya, terus sekarang ditulis di sini saja, tidak bergetar. Kalau ISC tidak bergetar ya tulis tidak bergetar. Tapi berkedip 1 kali berkedip kan? Apa tidak terasa ya? Tidak bergetar tapi berkedip 1 kali panjang. Samping tapi berkedip 1 kali panjang. Kali panjang. Oke, terus ini apa? D60 ya, coba di up. D60 pegang. D60 di sini apa? Ada D60? Apa? D60? Tampilan EEPROM. EE itu bukan mulus ya. Bukan kotoran. EE itu artinya kode kerusakan, kode error. EEPROM atau view error code. Nah, dibaca buku panduannya. D60 tampilan EEPROM kode error, view EEPROM error code. Baca. Kembali ke kode 44. Mengindikasikan. Terus jika mengindikasikan multiple error, perbedaan error code akan tampil dengan jeda setiap 2 detik. Ini kan 00 ya? 00. Kalau 00 apa artinya di sini? 01 tampilan CO adjustment value. Kalau 00 berarti
Error. Nah, ini kan 0, 0. Error tidak? No error berarti kan? Tulis no error. 0, 0. D6 D6 berapa? D60. D60. No error. Dalam kurung 00. Kabarinya. Tinggal ngikutin ini ya. Error. Kurung. No error 00. Oke. Nah, sekarang ini apa? D61 ada nggak D61? Up. Ada? Ada D61. Kodenya 61. Kalau D61 kode 61. 12 61 00 no error. 12 ke 61 00 no error. The self diagnostic error history. Oh, ini history kerusakan. 12 itu vehicle speed sensor. Terbaca dia. Terbacanya itu 12 tuh speedometer. 61 itu ISC. Kode ISC itu 61. Di sini nih. Berarti kode 61 itu untuk ISC. 44 46 50 61 24 kode mana ya? 12 46 61. Oke. Nih 61. Kode kerusakan. Kode error 61 adalah ISC, idle speed control. Jadi motor ini ISC-nya kedetek pernah dicabut, pernah ngaco. Jadi ketahuan historinya, pernah rusak apa saja. Jelas ya? Itu untuk mode diagnostik. Sudah semua berarti ya? Belum Pak, satu lagi. Satu lagi, kontrol code. Tulis aja 61 itu. 61 itu 61. Kerusakannya 61 dan 12. 61 dan 12. Berarti VSS dan ISC. Tulis apa? Iya, jangan dulu. VSS dan ISC. Nah, yang kelas 12 yang akan ujian diperhatikan ya. Jadi ini seperti simpel, menurut Bapak ini simpel, tapi menurut beberapa orang ini pusing. Satu step kalian salah, dijamin tidak akan masuk ke sistemnya, tidak akan bisa mengikuti. Makanya Bapak buat video ini untuk kalian belajar di rumah. Jangan sayang sama kuota, apalagi di rumah ada wifi. Ya, dipakai main game daek, dipakai belajar enggak, ya. Gagal sekarang kamu akan mengulang tahun depan. Gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Ini kelas 11 sudah akselerasi belajar tentang sistem EVI, kelas 12 harus lebih termotivasi. Ya, sekarang ini sudah selesai, D70 ada? D62. D62 tidak ada sini ya? Tidak ada Pak. Terus, apa lagi? D67. 67 tidak ada sini. Nah, D70. D70 02, D70 ini apa? Kontrol kode. Nah, kita lihat lagi ke bukunya ya. Pak, emang harus selalu begitu? Iya, harus begini. Jangan ditebak-tebak. Kalau ditebak-tebak nanti ngaco. D70 tadi Pak di Gimana? paling bawah. Nah, Berapa apa itu? Kontrol kode. Kontrol kode, tampilan counter program kontrol kode. Kalau 00 00 ke 254. 00 ke 254. Terus sudah berarti ya? Sudah Pak. 0 itu 02. Ya, ini 02. 02 menunjukkan apa di sini? Ada nggak di sini? 02 menunjukkan apa di sini? Kode kerusakan tadi di mana tadi? Sini ya, depannya ya. 02 ada nggak di sini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita skip saja. Cukup kalau untuk diagnosa. Sekarang kita masuk ke mode CO. Kunci kontaknya di off. Kakak Hafiz, perhatikan. Agak jauh mundur sedikit. Anda semua Bapak sama motor. Oke. Yang pesertanya jangan jauh, Dok. Oh, jangan jauh di sini. Nah, jangan terhalang, jangan menghalang ini. Kunci kontak off. Nggak kelihatan. Atau mau close up sini. Kunci kontaknya on. Ya, off dulu. Bapak pencet satu kali. Pencet, tahan dan tekan, kemudian on. Diag, kemudian pencet up. CO. Ya, setelah itu pencet lagi sekali. C1, pencet lagi sekali. Nah, muncul. CO-nya adalah 0. Ya, CO ini harus disetel sambil hidup boleh, sambil mati boleh. Kalau mau diboros, motor ini mau ditambah bahan bakarnya, dipencet up, nanti 0 ini berubah jadi 1. Tuh, 1, 2, 3, 4,
5, ini bisa sampai 30. Setiap angka itu bertambah 0,05 cc. Boros, borosan, bensinnya bau. Coba kita hidupkan ya. Ini bisa sambil hidup. Ini up. 6, 7, 8. Nah, nanti tugas siswa adalah apa? Tugas siswa itu menyetandarkan kembali tugas peserta ujian. CO-nya itu harus 0. Walaupun yang diiritan bisa tuh Pak, bisa di down ke sini. 6, 5, 4, 3, 2, 1, min 0. Dari Yamaha-nya 0. Min 1, min 2, min 3 sampai min 30. Berarti ini super irit. Tapi mesinnya panas, tidak bertenaga. Jelas ya? Ini untuk penggunaan FI diagnostic tool. Bapak pikir kalau videonya dilanjutkan sampai ke komputer akan sangat panjang dan sepertinya pesertanya sudah lelah. Bapaknya capek. Untuk bahan belajar, ya Bapak akan upload video ini. Kalian simak. Siapa nanti peserta yang dapat kebagiannya ujiannya motor Mio J, berarti video ini akan berguna sekali untuk belajar kalian di rumah. Ya, kelas 11 apalagi masih panjang kan? Berarti nanti kalau kalian sudah bisa ini, kalian bisa jadi tutor sebaya mengajarkan teman-teman yang lain. Makanya video ini nanti disimak ya buat bahan belajar dan jadi kenang-kenangan. Asik kayak di YouTube, ya kan? Ya, Kakak Hafiz, terima kasih atas bantuannya sebagai kameramen. Mau diarahkan aja sih Kakak Hafiz. Tidak, cukup. Mudah-mudahan videonya manfaat. Jangan lupa like and subscribe supaya kami lebih semangat. Terima kasih.